Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Mutakin Ramadan. Terima kasih Ustadz kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma. Yang saya hormati Bapak Ibu dari UPZ Universitas Gunadarma. Terima kasih Pak kehadirannya. Serta Bapak-bapak karyawan dari Universitas Gunadarma dan Bapak Ibu peserta tausiah sore hari ini yang berada di Zoom yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mari kita bersama mengucapkan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin untuk semua nikmat yang telah kita terima, di antaranya adalah nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga pada sore hari ini kita bisa berada di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama kita mendengarkan tausiah nanti dari Ustadz. Dan mari salawat serta salam kita bacakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti bacaan salawat yang kita lafazkan setiap saat insyaallah nanti akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara penyerahan tali kasih sore hari ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan oleh teman-teman dosen dari Universitas Gunadarma. Setiap tahunnya pada bulan Ramadan kita berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu karyawan Universitas Gunadarma. Dan tidak pula dalam acara penyerahan ini kita juga mengadakan mendengarkan tausiah dari Ustadz di lingkungan Depok ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada kajian Ramadan pada tanggal ini tanggal 19 apa 20 Ramadan ya. Ada yang 19, ada yang 20 Ramadan ya. Karena ada yang puasanya mulai hari Sabtu, ada yang mulai hari Ahad. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Makmun. Dan acara berikutnya adalah sambutan. Yang keempat ada laporan keuangan tali kasih ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Teti Elida. Selanjutnya adalah tausiah dan doa yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Mutakin Ramadan LCMA. Dan selanjutnya adalah penyerahan tali kasih kepada karyawan Universitas Gunadarma secara simbolis yang nanti akan diserahkan juga oleh Ibu Teti atau Pak Widyo Nugroho nanti ya. Dan diakhiri dengan penutup serta buka puasa bersama untuk teman-teman yang berada di kampus. Yang di rumah nanti buka bersama masing-masing dengan keluarga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka majelis yang mulia ini bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kepada Bapak Makmun saya persilahkan untuk membaca
tilawatil Quran yang pada sore ini akan membaca surah yang sangat terkenal ketika bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 ya Pak Mun ya. Saya persilahkan Pak Mamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan tilawatil Quran oleh Bapak Makmun. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi Allah membukakan hati kita untuk menerima tausiah nanti dari Ustadz Abdul Mutakin. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini agenda berikutnya adalah sambutan
kepada siapa, Ibu Teti atau Pak Widyo? Bu Teti ya. Untuk itu kepada Ibu Dr. Teti Alida saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Mudah-mudahan suara saya cukup bisa terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada pada platform Zoom maupun yang berada pada ruangan ini, juga kepada Pak Ustadz. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rektor yang tidak bisa hadir pada acara buka puasa pada hari ini. Kebetulan hari ini pada saat yang bersamaan juga ada acara di Cikalong di UJ Technopark. Jadi beliau juga agak cukup sibuk kemungkinan sore ini karena juga kegiatannya katanya juga akan ada buka puasa bersama. Begitu. Demikian juga beliau menyampaikan salam untuk kita semua dan doa dari beliau agar kita senantiasa dalam keadaan sehat katanya. Demikian juga Prof. Didin menyampaikan salam. Biasanya Prof. Didin ini selaku Wakil Rektor 4 hampir tidak pernah absen ya di acara-acara buka puasa kita ya. Tapi beliau juga sore ini harus mendampingi Ibu Rektor di Cikalong. Pak Raffi saking semangatnya kemarin buka Zoom-nya. Jadi Pak Raffi tuh sempat protes, Bu Teti kok saya nggak bisa buka linknya gitu. Saya bilang, Prof bukan hari ini, besok gitu. Jadi mudah-mudahan, saya nggak tahu, saya belum lihat apakah Pak Raffi sudah join di Zoom. Baik. Alhamdulillah saya selaku panitia menyampaikan bahwa penerimaan tali kasih sampai dengan sore ini sebesar Rp62.210.000. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tali kasih ini akan kami distribusikan kepada 312 karyawan di lingkungan Universitas Gunadarma. Kami saat ini dibantu oleh relawan, ada 16 orang rekan-rekan yang akan mendistribusikan tali kasih ini via bank transfer. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada pimpinan Universitas Gunadarma, BPLK, juga yang pada hari ini kita semakin spesial, semakin erat nih silaturahim kita nantinya bisa bersinergi ya. Telah hadir juga di sini UPZ dari Universitas Gunadarma. Unit pengumpul zakat Universitas Gunadarma. Salah ya Pak? Saya dikoreksi ya Pak kalau salah ya Pak. Baik. Juga kepada teman-teman panitia yang sudah membantu. Tentu saja yang tidak bisa terbantahkan adalah yang perlu kami apresiasi sekali semangat dari teman-teman semua untuk semangat untuk selalu berbagi. Ya, meski di situasi pandemi ini ternyata jumlah yang bisa kita kumpulkan juga tidak kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian barakallah atas rizki yang telah teman-teman berikan. Demikian yang bisa saya laporkan Pak Ikhwan, saya kembalikan kepada Pak Ikhwan. Terima kasih kepada Ibu Teti Elida yang telah menyampaikan laporan dana yang masuk dalam rangka kita berbagi di acara tali kasih sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya berdoa mudah-mudahan infak sedekah jariah Bapak Ibu semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya yaitu tausiah dan nanti dilanjutkan dengan doa. Mohon nanti doa untuk mohon Ustadz untuk memberikan doa sebagai penutup. Namun sebelum waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Abdul Mutakin Ramadan, saya akan bacakan CV singkat beliau.
Ustadz Abdullah Mutakin Ramadan LCMA ini lahir di Purworejo 17 Juli 1987. Beliau tinggal di Kelapa II dan dikaruniai 3 putra putri. Kemudian pendidikan beliau pertama di Pondok Pesantren Nurul Wahid Purworejo, dilanjutkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, kemudian Pondok Pesantren Al Furqon di Tahfizul Quran Kudus, dan beliau melanjutkan studi S1 di Universitas Al Azhar Kairo, mengambil jurusan Syariah Islamiyah, dan dilanjutkan dengan S2-nya di International Islamic University Malaysia, mengambil jurusan atau bidang fikih dan usul fikih. Aktivitas dan pengalaman dakwah beliau sebagai Dai Ambasador Dompet Duafa tahun 2016 ke Suriname dan Amerika Latin, kemudian Imam Tarawih di Malaysia, Mesir serta Indonesia, dan Guru Al-Quran Akademi Al-Quran Darul Fikir Malaysia, founder Quronuna TV, kemudian Wakil Ketua Yayasan Syarif Muslih Institute. Dan itu adalah sebagian dari aktivitas dan pengalaman dakwah beliau ternyata. Untuk itu kepada Ustadz Abdullah Mutakin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-ayah sadaqallahul azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Ini kalau buka masker boleh enggak, Pak? Kurang jelas. Ini apa ya? Ya. Yang lain sudah pakai kan? Alhamdulillah. Saya agak ini panas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Masya Allah. Ya, cek. Bapak ibu yang online maupun yang offline, lanjut ya, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kali pertamanya kami boleh sowan ke kampus Gunadarma ya, Universitas Gunadarma. Walaupun sebenarnya saya sudah tinggal di Depok sekitar menikah tahun 2015 ya. Tapi qadarullah memang tidak langsung tinggal di Depok. Setelah menikah waktu itu masih lanjutin belajar di Mesir, kemudian di Malaysia, baru pulang tahun kemarin. Jadi memang alhamdulillah mungkin sekarang waktunya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Ikhwan, Bapak Ikhwan Suyudi, Bapak Dr. Widyo Nugroho, Ibu Dr. Teti Elida Siregar, Ibu Dr. Sulistyo Puspito Jati, dan Bapak Ibu hadirin yang offline maupun yang online, yang luring maupun yang daring, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ganti.
Bismillah. Oke. Indahnya puasa di siang hari, berbuka dengan susu kurma. Cak. Ya, ulang-ulang. Indahnya puasa di siang hari, berbukanya pakai susu kurma. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang kemari. Salam kenal semua dosen-dosen kampus Gunadarma. Alhamdulillah ya. Jadi nama saya tadi sudah dikenalkan, namanya Abdullah Muttaqin Ramadan. Nah, kenapa kok ada Ramadannya? Alhamdulillah lahirnya tidak kebetulan. Ya, tapi lahirnya memang qadarullah. Allah pilihkan lahir pada bulan Ramadan sekitar 35 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah, makanya bapak saya memberikan nama Abdullah Muttaqin Ramadan. Harapannya semoga menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dari puasa kita semuanya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Tapi semoga ketakwaannya tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi ketakwaan kita adalah seluruh bulan-bulan yang Allah berikan usia kita di dalamnya. Maka semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya dalam keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi disampaikan oleh Dr. Ikhwan ya. Kita sudah memasuki bulan Ramadan hari yang ke-19 sebagian, dan sebagian lagi hari yang ke-20. Maka nanti malam adalah malam 20 bagi yang hari ini hari ke-19, dan malam 21 bagi yang puasanya hari ini adalah puasa yang ke-20. Asyrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tidak semua hamba mendapatkannya. 10 akhir bulan Ramadan, salah satu amalan ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 akhir bulan Ramadan adalah i'tikaf. Apa i'tikaf artinya? I'tikaf artinya adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang berdiam diri di masjid, tapi diam tidak melakukan apa-apa, atau misalkan diam tapi tidur banyak-banyak, atau diam tapi tidak melaksanakan amal ibadah. Tapi yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan para istrinya, para istri beliau setelah beliau wafat juga senantiasa melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan idealnya i'tikaf, walaupun ini tidak mudah untuk kita jalankan, saya pribadi masih bisa menghitung dengan jari saya berapa kali bisa i'tikaf full 10 hari tanpa pulang ke rumah ya. Dan sebenarnya i'tikaf yang disunahkan oleh Rasulullah sejatinya adalah seperti itu, 10 hari full. Tetapi kalau belum memungkinkan, minimal kita ambil sebagiannya. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu ya, kita mungkin masih mudah membedakan mana yang genap, mana yang ganjil. Nah, tapi ini berulang sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ada perbedaan, ya kan? Jadi ada yang genap, ada yang ganjil. Kira-kira nanti malam itu malam ganjil atau malam genap sebenarnya? Jadi gambling kita ini. Waduh. Padahal maunya pilih malam-malam ganjil aja gitu. Tapi kok nanti malam sih bagi mungkin sebagian besar malam genap nanti malam gitu. Tapi boleh jadi kalau yang betul di sisi Allah itu adalah, yang hakikat ya di sisi Allah itu adalah malam ganjil, maka nanti malam ganjil. Maka gimana solusinya? Solusinya adalah mari sama-sama kita nggak usah bedain ini malam genap atau ganjil. Sama-sama serius bismillah meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa ke masjid, bisa qiyamul lail, tadarus di sana, alhamdulillah. Yang belum bisa pergi ke masjid, maka di rumah, terutama ibu-ibu mungkin ketika berhalangan dan sebagainya, maka di rumah silahkan melakukan amal-amal ibadah
yang itu pahalanya juga sangat luar biasa. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang waktu itu ditanyakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini belum masuk ke materi, tapi ini saya rasa penting karena 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin saya rasa sudah semuanya hafal nih Pak dosen-dosen, Bapak Ibu dosen ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi biar nanti malam bisa langsung kita praktekin ya. Dan sebagian jamaah-jamaah sholat tarawih pun biasanya di sela-sela sholat tarawih itu menyebutkan zikir ini ataupun doa ini. Kita baca sama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan dengan karim ya. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mau ditambah boleh, mau yang original. Yang dalam hadis memang yang tertulis hanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mau yang original boleh, yang mau istilahnya kalau kita makan sesuatu itu ada topping-toppingnya, mau ditopingin dengan ya karim itu juga boleh ya. Dua-duanya insya Allah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling penting adalah prakteknya. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pengampun, maha pemaaf ya Allah. Kalau ditambah karim, karim maha memberi, maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau sangat cinta ya Allah terhadap pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semuanya melewati malam-malam 10 akhir bulan Ramadan ya. Maka mulai malam ini, walaupun mungkin sebagian masih merasa malam itu malam genap, belum ganjil, sudah mulai saja nanti malam. Qiyamul tidak harus menunggu besok, nanti malam sudah mulai insya Allah. Ini Pak Nano ini juga di masjidnya nanti malam insya Allah ada Qiyamul Lail Miftahul Jannah ya. Jadi yang mau join di sana monggo, ahlan wa sahlan. Atau di tempat lain yang ada Qiyamul Lail monggo, silahkan sama-sama kita maksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, khususnya 10 hari terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang sedekah, tentang sedekah, tentunya sangat erat kaitannya dengan harta yang kita punya. Dan harta itu adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kadarnya tidak sama antara satu sama yang lain, tetapi penyikapannya juga bisa menjadi berbeda ya. Yang dikasih banyak bersabar atau bersyukur, Bu? Kalau dikasih dikit, Bapak Ibu banyak bersyukur atau bersabar ini? Bersyukur kayaknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah kisah nyata ini. Kisahnya unik sekali dan saya ketemu langsung dengan orangnya. Salah satu, sebenarnya beliau bukan DKM masjid awalnya, tapi memang rajin ke masjid. Bahkan hari-harinya memang selalu dekat dengan masjid. Sholat 5 waktunya terjaga dengan baik. Bahkan waktu itu beliau ini pernah kecelakaan, kakinya itu patah. Kemudian beliau bermuhasabah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau engkau sembuhkan kaki hamba ini, maka saya akan istiqomah pergi ke masjid-masjid. Dan masjidnya tidak hanya yang ada di Indonesia. Ya memang beliau bukan orang kaya, tetapi semangat ke masjidnya luar biasa. Makanya beliau kalau pergi ke sering nyari-nyari tiket yang murah untuk pergi ke Malaysia, ke Singapura dan sekitarnya. Ke sana bukan untuk apa? Ke masjid di sana. Malam ini ke masjid ini, malam besok ke masjid yang itu, malam besoknya ke masjid yang lain lagi, gitu. Apalagi pada bulan Ramadan. Ya. Tapi kata Allah sejak pandemi ini, jadi beliau belum
belum melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi itulah yang terjadi dengan pemuda ini. Dan tadi yang kaitannya dengan harta benda, bahwasanya ada hal yang saya sendiri mungkin gak akan kuat seperti beliau. Sekitar 3 tahun yang lalu beliau tinggal bersama ibunya. Waktu itu beliau sedang berada di masjid, ibunya sedang di rumah. Tiba-tiba dapat kabar, "Bang, rumah abang kebakaran." Ini kejadian nyata di daerah Kramat Jati. Dan kebakarannya bukan salah beliau, itu tetangganya. Jadi ada sekitar 3 atau 4 rumah, beliau termasuk yang dekat dengan rumah itu, akhirnya kena kebakaran. Tapi apa yang diucapkan oleh beliau ketika kemudian datang ke rumahnya, ngelihat kondisi rumah yang terbakar? Al-Fatihah. Beliau membaca Al-Fatihah, kemudian baca Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita kira-kira dapat musibah, wah jangan kita lah. Kalau ada musibah kayak gitu menimpa kita, rumah kebakaran, bayangkan, hampir tidak ada yang bisa diselamatkan, kecuali alhamdulillah sang ibu tetap selamat. Ya, bisa baca alhamdulillah. Biasanya kan alhamdulillah selalu diucapkan ketika orang itu bahagia gitu. Ya. Tapi ini luar biasa kesabarannya. Saking sabarnya ketika diuji itu bacanya alhamdulillah sama Al-Fatihah. Ya. Dan qadarullah, masya Allah, beliau sampai sekarang sangat istiqomah di masjid, bahkan sekarang tinggal di masjid sambil beliau berbisnis, berjualan untuk membangun rumahnya dan menjemput kembali nanti ibunya yang sekarang sedang tinggal di rumah saudaranya. Harta yang Allah berikan itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat itu tidak akan terasa buahnya, berkahnya, kalau kita tidak menggunakannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan betapa banyak dari umat manusia yang berdoa minta kaya. Mungkin diantaranya termasuk kita pernah dan mungkin sampai sekarang masih berdoa, ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang kaya, ataupun kayakanlah kami. Mungkin banyak yang berdoa seperti itu. Ya siapa sih yang gak pengen kaya? Tapi seringkali orang lalai, doanya berhenti di situ, ya, tidak ditambah. Hati-hati, sebagaimana apa yang terjadi dengan Qarun. Ya. Qarun itu masih termasuk kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kerabatnya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, minta didoakan agar menjadi seorang yang kaya. Maka didoakanlah Qarun ini menjadi orang kaya. Tapi lupa Qarun itu minta doanya cuma minta jadi orang kaya saja, bukan orang yang kaya dan ahli sedekah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai sekarang masih ada yang berdoa minta kaya, jangan berhenti di situ. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya dan ahli sedekah. Ya. Kalau ahli sedekah, otomatis sedekah itu kan sunnah, yang wajib harus dilewati dulu. Nah, apa yang terjadi pada Qarun? Karena doanya mungkin diantara doa yang gak lengkap, ya, niatnya tidak suci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qarun yang kekayaannya sangat luar biasa. Kalau dicatatkan dalam Al-Quran, kalau ada katakanlah 10 orang yang kekar badannya ngangkat kunci gudangnya Qarun, itu mereka gak kuat. Baru kuncinya saja itu, bukan hartanya. Kira-kira kalau kuncinya seperti itu, hartanya seperti apa? Mungkin wallahu a'lam, kita tidak tahu. Adakah di dunia ini orang yang lebih kaya daripada Qarun? Ya, sekarang mungkin ada Bill Gates. Ada siapa lagi? Ada sekian banyak, mungkin Bapak Ibu lebih tahu daripada kami ya. Ya, sekarang kan hartanya nggak pakai kunci Bu ya, pakainya gesek.
pakai ATM atau pakai rekening, pakai virtual dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita mengaca kepada kisah Qarun itu, wal'iyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita lihat betul dalam Al-Qur'an, 30 juz Al-Qur'an, 114 surat. Sekitar 2/3-nya itu adalah kisah. Kenapa sih seperti itu gitu? Saya waktu itu bertadabbur, coba mikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok memperbanyak kisah dalam Al-Qur'an gitu? Kenapa sih enggak perintah, larangan gitu? Ternyata perintah dan larangan itu masuk ke dalam sepertiganya. Tapi 2/3 itu berbentuk kisah. Saya kemudian berusaha mentadabbur, kenapa ya seperti ini gitu. Saya coba merenung. Saya kemudian teringat masa kecil saya, bahkan masa besar kita gitu. Manusia itu kalau dikasih cerita itu seneng apa enggak? Tapi kalau dikasih perintah, kamu gini, kamu jangan gini, seneng enggak kayak gitu? Kebanyakan aturan, ya kan? Kalau dikasih aturan banyak itu terkekang rasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Jalla Jalaluh memberikan permisalan yang luar biasa dengan kisah dalam Al-Qur'an. Maka ada buku namanya Qasasul Quran, ada Qasasul Anbiya, ada surah Al-Qasas, ada surah Yusuf, ya, ada surah Hud dan sebagainya. Itu semuanya kisah yang kalau kita telaah dengan baik, kita fahami isinya, artinya, maknanya, kemudian kita ambil ibrah untuk kehidupan kita sehari-hari, itu sungguh sangat luar biasa. Termasuk kisah Qarun tadi yang berakhir su'ul khotimah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka akhirnya karena kesombongan Firaun itu yang tidak mau berzakat, bersedekah, akhirnya apa? Allah benamkan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Maka sampai sekarang banyak orang mencari harta Qarun. Apa Qarun? Harta Qarun yang tidak jelas di mana juntrungnya, ya kan? Tapi ini betul-betul dituliskan dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu percaya enggak betul-betul ada Qarun? Percaya ya? Ya. Karena kita iman sama Al-Qur'an, kita percaya gitu, ya. Dan sekarang pun bukti-bukti nyatanya ada. Mungkin Bapak Ibu-ibu kalau suatu saat bisa umroh plus misalkan, atau ada rekreasi tamasya ke Mesir, silahkan dilihat. Ada namanya Danau Qarun. Nah, ya. Kemudian di sana ada juga muminya Fir'aun, dan itu tokoh-tokoh nyata yang tertulis dalam Al-Qur'an dan sampai sekarang bisa kita lihat. Itu menandakan apa? Kebenaran mutlaknya Al-Qur'an yang tidak akan pernah bisa disanggah oleh siapapun. Al-Qur'an yang dari awal ayat Al-Fatihah sampai An-Nas bisa seorang itu menghafal seluruhnya full, ya kan? Dan betapa banyak, tapi betapa banyak dari hamba-hamba Allah juga yang lalai dengan Al-Qur'an. Kemarin saya baru dapat kiriman video, mungkin Bapak Ibu sebagian juga ada yang dapat videonya. Video yang dibuat oleh seorang mantan artis yang hijrah, anak band, coba Ustadz Dery Sulaiman, tahu ya? Yang jenggotnya panjang itu beliau. Suatu hari mungkin Ramadan ini ya dibuatnya. Beliau Ramadan ini berada di Temboro. Temboro Jawa Timur, daerahnya mana Pak? Saya juga belum ke sana masalahnya. Ya, di Temboro. Ternyata di Temboro itu ada ibadah yang sangat unik. Kebiasaan yang sudah menjadi adat di sana. Salat tarawih 30 juz. Saya baru dengar juga. Saya tahunya dulu di Mesir ada salat tarawih 30 juz atau 15 juz semalam. Ini ternyata di Indonesia sendiri ada salat tarawih 30 juz. Kira-kira 8 jam non-stop. Ya. Dan ternyata yang jadi imam itu bukan orang dewasa. Ternyata anak-anak usia, mungkin kalau saya taksir usia sekitar 14 tahun, dan dia telah hafal Quran sejak usia 7 tahun. Dia bisa membaca Quran semalam full sampai habis tarawih. Bayangkan betapa kuatnya hafalannya dan betapa bahagianya orang tuanya.
punya anak yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jadikan dia yang pertama dan utama untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebelum ilmu yang lain. Ilmu yang lain boleh ya, fardu kifayah, tapi yang wajib Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an ini hilang ataupun bahkan hanya sayup-sayup dalam diri anak-anak kita. Karena apalah yang nanti kita harapkan ketika semuanya setelah kita tinggalkan, jabatan, kedudukan, pakaian, semua sudah kita tinggalkan, kecuali doa dari anak kita, bacaan Al-Quran, hadiah bacaan Al-Quran yang diberikan kepada kita ketika nanti telah wafat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin yakin dan 100%, bahkan kalau boleh 1000% atau 2000% yakin dengan kebenaran Al-Quran. Karena sampai sekarang saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada orang yang hafal kitab suci agama lain full seperti Al-Quran. Bahkan ketika diuji, coba baca 3 halaman dari kitab ini, kitab itu, ternyata tidak bisa hafal seluruhnya. Sudah Bu? Oh. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi insyaallah ya. Boleh? 5 menit lagi. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi tentang Al-Qur'an, tentang Lailatul Qadar, tentang Al-Qur'an, tentang sedekah ya. Harta yang kita punya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita syukuri. Dan kesyukuran yang pertama adalah dengan menjalankan kewajiban sebelum yang sunnah. Apa itu kewajiban dari harta kita? Kalau laki-laki terutama nafkah keluarga, itu adalah kewajiban. Kalau perempuan tidak wajib menafkahi keluarga, tapi laki-laki nafkah untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW apa sabda beliau? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku Rasulullah ini adalah yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Maka seorang laki-laki sebagai qawwam, pemimpin, yang pertama kewajibannya adalah menafkahi anak dan istri, juga orang tua ya. Kemudian setelah nafkah apa? Zakat. Kalau memang harta kita itu sudah mencukupi, sudah sampai nisabnya berapa? 85 gram emas ya, atau sekitar mungkin kalau emas 1 juta 1 gram, maka kalau punya uang 85 juta ke atas, dan uang itu nganggur ya, ataupun kita punya investasi sesuatu senilai itu, punya harta yang mandek senilai itu ya, yang memang kita jadikan tabungan, setelah setahun lamanya usianya, katakanlah dari Ramadan, maka sampai Ramadan yang akan datang dan tidak berkurang, malah terus bertambah, maka keluarkanlah 2,5%. Siap, 3 menit lagi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bayar utang bagi yang berhutang. Kalau yang tidak hutang, alhamdulillah bersyukur. Tapi yang berhutang itu adalah kewajiban, maka segera tunaikan. Karena fenomena zaman sekarang banyak yang menghutangi itu malah malu, yang dihutangi tidak tahu malu. Alangkah baiknya kalau bisa kemudian yang menghutangi itu bersedekah, kalau melihat orang yang menghutang itu adalah orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang mampu tapi sebenarnya dia sudah punya uang untuk membayar utangnya, tapi sengaja menunda-nunda, maka kata Rasulullah SAW, matalul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu itu adalah kezaliman. Yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Kita boleh mencacinya ataupun mengikopnya ya, tapi bukan berarti kemudian mencaci yang artinya kemudian membabi buta, tidak. Tetapi kita bilang kepada orang itu, ente gimana sih gitu, kenapa ente ngutang malah aneh yang malu ya gitu kan. Dan fenomena zaman sekarang seperti itu. Maka kalau kita kenal ada orang yang memang sudah terkenal dia suka menghutang tapi tidak pernah membayar,
padahal orang itu mampu, maka kita memberitahukan gitu kepada kawan kita ketika orang itu mau datang ngutang kepada kawan kita, itu boleh. Bukan ghibah, tidak, karena menyelamatkan saudara kita dari jeratan hutang orang yang memang tidak punya niat untuk membayar hutang. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurma sudah datang, teh pun sudah menghadang. Maka mari kita pungkasi ataupun kita akhiri dengan sama-sama baca doa ya. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa kami praktekkan dan bisa kami praktekkan. Terutama doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari sama-sama kita berdoa dengan khusyuk dan khudu'. Doa pada waktu menjelang berbuka puasa ini insya Allah termasuk doa yang mustajab. Maka nanti insya Allah saya pimpin doa dan saya bagi masa sekitar mungkin 2-3 menit di akhir, silahkan doa sesuai keinginan masing-masing ya, karena mungkin tidak semua yang saya sebut itu ada dalam benak Bapak Ibu sekalian. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ربنا يا رب العالمين. Terimalah salat kami, puasa kami dan amalan ibadah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah menjadi ahli Quran, ahli ilmu, ahli taqwa ya Allah, ahli surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hiasilah rumah tangga kami dengan Al-Quran, hiasilah lisan kami, lisan anak-anak kami dan istri kami ya Allah dengan Al-Quran. Jadikanlah kami keluarga Al-Quran ya Allah, ahlullahi wa khassatuh, keluargamu dan kekasih-kekasihmu ya Allah. Dan haramkanlah kami ya Allah dari api nerakamu ya Rabbal Alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, bebaskan kami dari api nerakamu ya Allah. A'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, izinkan kami, ridhoi kami ya Allah untuk menjumpai malam Lailatul Qadar ya Allah Ramadan ini. Dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, jumpakan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Berikanlah kami istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan. Yang telah wafat ya Allah, rahmatilah mereka. Angkatlah ya Allah siksanya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, pahlawan kami, pendahulu kami, ulama-ulama kami yang telah wafat ya Allah, ampunkan mereka semua ya Allah. Berikan surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berilah kami semua istiqamah, wafat yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum berdoa sendiri-sendiri, ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan sahabat Abdullah bin Amr bin As, mohon diikuti.
Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing sesuai dengan hajat masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjata 'alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah dan izinkan kami ya Allah untuk berhaji dan umrah bersama keluarga kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk senantiasa ya Allah istiqamah ibadah menyembah kepadamu hingga akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami hingga hari kiamat ya Allah menjadi ahli Quran, istiqamah ya Allah, sampai kami jumpa mereka semuanya nanti di akhirat di surgamu bersama Rasulmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rzuqna ya Allah liqa'i nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma rzuqna liqa'a nabiyyika Muhammad fil jannah. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan Rasulmu di surgamu ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, jazakallah Ustaz untuk tausiahnya, doanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita di waktu yang ijabah ini. Amin, Allahumma amin. Mari Bapak Ibu, sudah terdengar azan maghrib ya? Sudah kan Bapak Ibu semuanya ya? Mari kita sebelum kita tutup kita belum? Oh belum ya, baik. Ya, kita serahkan dulu secara simbolis tali kasih kepada Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi dengan Pak siapa? Bu Teti? Pak Agus. Ya, dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menerima secara simbolis. Ini pertanda bahwa tali kasih dari Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma disampaikan kepada teman-teman karyawan Universitas Gunadarma yang berjumlah 312 tadi. Iya, ini Pak Agus, kemudian ini Pak Wahyudi. Semoga apa yang kami sampaikan ini ya, semoga barokah ya Bapak Ibu semuanya rezeki yang kita berikan kepada rekan-rekan karyawan Universitas Gunadarma. Terima kasih Pak Widio, Bu Teti, Pak Wahyudi, Pak Agus. Selanjutnya mari majelis pada sore hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kita berbuka puasa di rumah masing-masing dan di kampus. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, mari silakan.